Halo peserta didik, apa kabar? Saya, Pratika Adisti, akan menjelaskan materi mengenai pembangunan teks dan pemodelan. Dalam materi pembelajaran ini terdapat beberapa kompetensi dasar yang diharapkan agar peserta didik dapat memahaminya. Materi pertama yang akan dibahas adalah memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Observasi merupakan kegiatan yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan seseorang. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Mencermati dan membaca dengan teliti teks laporan hasil observasi sangat penting, terutama untuk mencari informasi yang sedang kita butuhkan. Ada informasi pendidikan, kesenian, kesehatan, dan informasi lain yang mendukung dan memperlancar tugas-tugas harian. Untuk menggambarkan teks yang lengkap dan memenuhi persyaratan, teks laporan hasil observasi juga perlu ditelaah kriterianya. Diidentifikasi apakah teks itu tergolong observasi atau bukan. Dalam menelaah dan mengidentifikasi, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Karena teks laporan observasi berfungsi sebagai informasi terpercaya yang disampaikan kepada khalayak ramai, maka data dan fakta harus sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Jelas. Artinya, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda atau ambiguitas. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. C. Benar atau akurat. Artinya, data yang digunakan harus benar atau tidak mengada-ngada, sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. D. Sistematis. Artinya, dipaparkan secara runtut dengan model atau organisasi penulisan yang mudah dipahami. E. Objektif. Artinya, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Memaparkan objek berdasarkan fakta. Informasi adalah informasi yang sah dan benar-benar terjadi. Tidak boleh hanya berdasarkan pemikiran ataupun pendapat pribadi saja. F. Tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan, agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Materi berikutnya adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dapat dianalisis dengan beberapa kriteria. Tentunya kriteria analisis yang digunakan dan teks laporan hasil observasi yang dianalisis juga harus dipaparkan secara jelas. Apabila hasil observasi ini ditulis dalam konteks kebahasaan, maka terbentuklah teks laporan hasil observasi. Dalam pembelajaran ini, laporan hasil observasi selalu dihubungkan dengan polusi dan populasi. Cakupan polusi yang dijadikan penghubung adalah polusi udara, air, dan segala hal yang mengganggu populasi. Populasi berarti sekumpulan makhluk hidup yang membentuk jaringan atau kelas tertentu. Khusus untuk manusia, istilah populasi relatif lebih efektif diganti dengan istilah komunitas atau dengan masyarakat. Contohnya, pada sebutan masyarakat petani, masyarakat nelayan, atau yang lainnya. Sebelum menganalisis teks laporan hasil observasi, kamu harus memahami terlebih dahulu struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi mempunyai struktur sebagai berikut. 1. Pernyataan umum, berupa definisi. Biasanya ditandai dengan kata sambung atau konjungsi adalah, ialah, yakni, yaitu, termasuk, merupakan, dan lain sebagainya. Pernyataan umum atau klasifikasi yang biasanya berupa definisi terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci dalam paragraf berikutnya. 2. Aspek yang dilaporkan berupa deskripsi.
penggambaran atau penjabaran objek atau aspek. Deskripsi yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragraf. Sebagai gambaran, jika teks laporan hasil observasi terdiri dari 2 paragraf, strukturnya berupa paragraf definisi dan paragraf deskripsi. Demikian juga bila terdiri dari 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, atau berapapun banyaknya paragraf yang dilaporkan. Untuk itu, marilah kita cermati contoh teks laporan hasil observasi berikut. Setelah mencermati teks tersebut, struktur dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan di atas, sebuah teks laporan hasil observasi setidaknya terdiri dari 2 paragraf, yaitu paragraf definisi dan paragraf deskripsi. Materi berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah memahami struktur laporan hasil observasi, kamu perlu mencermati kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata sambung atau konjungsi adalah, ialah, yakni, yaitu, disebut, termasuk, tergolong, merupakan, dan sebagainya. Contoh, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi adalah yang menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat definisi. 2. Menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat atau ciri dari sebuah benda, baik benda hidup maupun benda mati yang dideskripsikan. Ciri fisik dapat berupa ukuran, warna, rasa, bentuk, dan ciri non-fisik berupa sifat yang ada pada benda tersebut. Contoh, semangka mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna. Kelelawar merupakan hewan unik. 3. Menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat. Contoh, di samping itu, antioksidan ini memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. 4. Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba atau kata kerja dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat ini hanya memiliki satu klausa, kalimat yang mengandung subjek dan predikat saja. Kalimat ini dapat pula disebut kalimat tunggal. Pola kalimatnya dapat berbentuk subjek, predikat objek, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Verba adalah kata kerja yang menunjukkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Verba dapat ditandai dengan prefiks atau imbuhan yang terletak di bagian awal kata dasar, seperti me, ber, di, bahkan imbuhan ter. Contoh kalimat simpleks adalah yang pertama, vitamin ini pun membantu penyerapan zat besi. Kedua, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Kedua contoh tersebut hanya memiliki satu verba atau kata kerja. Untuk contoh yang pertama, verbanya adalah membantu, sedangkan untuk contoh yang kedua, verbanya adalah berbentuk.
Berikutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba dan biasanya juga terdapat konjungsi. Contoh, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh. Kalimat ini memiliki dua verba, yaitu membantu dan mengisi. Contoh kedua, di samping itu, antioksidan ini memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Dalam kalimat ini terdapat dua verba, yaitu memiliki dan menyehatkan. 5. Menggunakan sinonim atau antonim. Contoh, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Tubuh dan badan adalah kata yang memiliki kemiripan makna ataupun memiliki makna yang sama. 6. Menggunakan data atau angka. Contoh, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk sehingga tak membuat gemuk. Demikianlah materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami oleh peserta didik sekalian. Sampai bertemu di materi berikutnya.